Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri adalah Afrilia Putri, NIM 2019 017146, dan teman-teman saya, Lia Adityawati 2019 017147, Arum Tri Ambarsari 2019 017148, dan Egi Nurpaici 2019 017149. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang operating leverage dan financial leverage. Di sini saya akan menjelaskan mengenai financial leverage. Financial leverage timbul karena perusahaan dibelanjai dengan dana yang menimbulkan beban tetap, yaitu berupa utang dengan beban tetapnya berupa bunga. Kemudian, dampak financial leverage terhadap profitabilitas. Penggunaan utang dalam pembelanjaan investasi perusahaan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atas modal yang digunakan, atau return on equity, biasa disebut dengan ROE. Bagaimana pengaruh penggunaan utang terhadap ROE dapat dijelaskan dengan contoh sebagai berikut. Misalnya, ada 4 alternatif struktur keuangan yang diukur dengan D-E atau D-TA bagi perusahaan UM. Sebagaimana tampak pada tabel 12-1, perusahaan dihadapkan pada 3 kemungkinan situasi ekonomi, yaitu situasi ekonomi buruk, situasi ekonomi normal, dan situasi ekonomi baik. Pada ketiga kondisi ekonomi tersebut, perusahaan dapat menghasilkan return on asset, masing-masing pada kondisi buruk sebesar minus 20%, kondisi normal sebesar 20%, dan kondisi baik sebesar 60%. Kemudian untuk penyajian tabel 12-1-nya, yaitu seperti ini dengan penjelasan 4 struktur. Struktur yang pertama yaitu dengan D-E sebesar 0% atau D-A juga sebesar 0%. Dengan total aktiva 10.000, sehingga total utangnya belum ada, dan saham biasanya sebesar 10.000, kemudian total pasifanya sebesar 10.000. Untuk struktur yang kedua, dengan D-E sebesar 25% atau D-TA sebesar 20%. Dengan total aktiva 10.000, sehingga total utang sebesar 2.000, saham biasa sebesar 8.000, dan total pasifanya menjadi 10.000. Untuk struktur yang ketiga, dengan D-E sebesar 100% atau D-TA sebesar 50%. Sehingga total utangnya sebesar 5.000, saham biasa sebesar 5.000, dan total pasifanya menjadi 10.000. Untuk struktur yang keempat, dengan D-E 400% atau D-TA sebesar 80% dengan total aktiva 10.000, sehingga total utangnya menjadi 8.000, saham biasa menjadi 2.000, dan total pasifanya menjadi Rp10.000. Kemudian tabel 12-2. Di sini akan menunjukkan rasio EBIT per TA-nya pada masing-masing kondisi ekonomi. Struktur yang pertama dengan D-TA sebesar 0%, EBIT pada kondisi buruk sebesar minus 2.000, bunga pada kondisi buruk tidak ada, EBT pada kondisi buruk sebesar 2.000, kemudian pajak 40% sebesar minus Rp800, EAT pada kondisi buruk sebesar minus 1.200, sehingga ROE-nya sebesar minus 20%. Maksud saya 12%. Kemudian untuk kondisi normalnya, EBIT sebesar 2.000, bunga tidak ada, EBT sebesar 2.000, pajak 40% menjadi Rp800, EAT-nya sebesar 1.200, sehingga ROE-nya 12%. Kemudian untuk kondisi baik, EBIT sebesar Rp6.000, bunga tidak ada, EBT sebesar Rp6.000, pajak 40% jadi Rp2.400, kemudian EAT-nya sebesar Rp3.600, sehingga ROE-nya itu 36%.
Kemudian untuk struktur yang kedua, pada kondisi buruk, EBIT sebesar minus 2.000, bunga 10% sebesar Rp200, EBT minus 2.200, pajak 40% menjadi minus Rp880, EAT sebesar minus Rp320, sehingga ROE-nya sebesar 16,5%. Kemudian pada kondisi normal, EBIT sebesar 2.000, bunga 10% menjadi Rp200, EBT sebesar Rp1.800, pajak 40% menjadi Rp720, EAT sebesar Rp1.080, sehingga ROE-nya sebesar 13,5%. Kemudian untuk kondisi baik, EBIT sebesar 6.000, bunga 10% menjadi Rp200, EBT sebesar Rp5.800, pajak 40% sehingga menjadi Rp2.320. Maksud saya Rp2.320, EAT sebesar Rp3.480 dan ROE-nya menjadi 43,5%. Selanjutnya untuk struktur ketiga, yaitu pada kondisi buruk, EBIT sebesar minus 2.000, bunga 14% menjadi Rp700, EBT sebesar minus Rp2.700, pajak 40% menjadi minus Rp1.080, EAT-nya minus Rp1.620, sehingga menghasilkan ROE sebesar minus 32,4%. Dan untuk kondisi normalnya, EBIT sebesar Rp2.000, bunga 14% sebesar Rp700, EBT sebesar Rp1.300, pajak 40% menjadi Rp520, EAT-nya sebesar Rp780, sehingga menghasilkan ROE sebesar 15,6%. Maksud saya 15,6%. Untuk kondisi baiknya, EBIT sebesar 6.000, bunga 14% sebesar Rp700, EBT sebesar Rp5.300, pajak 40% sebesar Rp2.120, EAT sebesar Rp3.180, sehingga menghasilkan ROE sebesar 63,6%. Dan untuk struktur yang keempat, pada kondisi buruk, EBIT menunjukkan Rp2.000, bunga 20% sebesar Rp1.600, EBT sebesar minus Rp3.600, pajak 40% sebesar minus Rp1.440, EAT sebesar minus Rp2.160, sehingga menghasilkan ROE sebesar minus 108%. Dan untuk kondisi normalnya, EBIT menghasilkan Rp2.000, bunga 20% menghasilkan Rp1.600, EBT menghasilkan Rp400, pajak 40% menjadi Rp160, EAT sebesar Rp240, sehingga menghasilkan ROE sebesar 20%. Dan pada kondisi baik, EBIT menunjukkan Rp6.000, bunga 20% menjadi Rp1.600, EBT sebesar Rp4.400, pajak 40% menjadi Rp1.760, EAT sebesar Rp2.640, sehingga ROE-nya sebesar 132%. Kemudian, berdasarkan hasil evaluasi pada tabel 12 strip 2 di atas tadi dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi ekonomi buruk, penggunaan utang yang semakin besar akan menurunkan ROE. Sedangkan kemudian pada kondisi penggunaan utang yang semakin besar, pada mulanya meningkatkan ROE, tetapi jika jumlah utang ditambah terus, maka akan menurunkan ROE. Dan pada kondisi ekonomi baik, semakin banyak utang yang digunakan akan meningkatkan ROE perusahaan. Hal ini berarti jika kondisi ekonomi yang diharapkan perusahaan buruk, sebaiknya perusahaan menghindari pembelanjaan dengan menggunakan utang tersebut. Begitupun juga sebaliknya. Hubungan antara leverage factor dengan variabilitas ROE.
Dalam tabel tersebut, jika leverage faktornya 0%, maka range ROE-nya 48%. Jika 20%, maka range ROE-nya 60%. Jika 50%, maka range ROE-nya 96%. Jika 80%, maka range ROE-nya 240%. Berdasarkan tabel tersebut, tampak bahwa semakin tinggi leverage faktor, maka ROE-nya semakin besar. Hal ini berarti risiko keuangan perusahaan juga meningkat. Dengan kata lain, jika terjadi perubahan kondisi ekonomi, maka variabilitas laba bersih perusahaan yang banyak menggunakan utang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang sedikit menggunakan utang. Hubungan financial leverage dengan operating leverage. Operating leverage. Perusahaan yang mempunyai operating leverage tinggi, break-even point atau BEP, akan tercapai pada tingkat penjualan yang relatif tinggi, dan dampak perubahan tingkat penjualan terhadap laba akan semakin besar. Besar kecilnya operating leverage diukur dengan degree of operating leverage atau DOL yang diukur dengan rumus DOL sama dengan persen delta EBIT per persen delta sales atau C per X, di mana C adalah contribution margin yang didapat dari sales dikurangi variable cost, dan X adalah EBIT atau earning before interest and tax atau penghasilan sebelum bunga pajak. Contoh soal. Perusahaan Alfa yang bersifat padat karya mempunyai informasi keuangan sebagai berikut. Harga jual produknya adalah Rp2.000 per unit, biaya tetap Rp20 juta, dan biaya variabel Rp1.500 per unit. Pada tahun 2008, volume penjualan 100.000 unit, dan tahun 2009 sebanyak 120.000 unit. Maka dapat dihitung besarnya DOL perusahaan Alfa, yaitu laba sama dengan price dikali quantity dikurangi fixed cost ditambah variable cost dikali quantity. Jadi untuk memperhitungkan laba tahun 2008 yaitu Rp2.000 dikali 100.000 unit dikurangi Rp20 juta ditambah Rp1.500 dikali 100.000 unit. Maka laba tahun 2008 adalah Rp30 juta. Selanjutnya, menghitung laba pada tahun 2009, yaitu dengan cara Rp2.000 dikali 120.000 unit dikurangi Rp20 juta ditambah Rp1.500 dikali 120.000 unit. Maka laba tahun 2009 adalah Rp40 juta. Setelah itu menghitung DOL 2009, yaitu Rp40 juta dikurangi Rp30 juta per Rp30 juta dikali 100%, dibagi Rp240 juta dikurangi Rp200 juta per Rp200 juta dikali 100%. Maka DOL 2009 adalah 1,65. Selanjutnya, perusahaan BETA yang bersifat padat modal mempunyai informasi keuangan sebagai berikut. Harga jual produknya yaitu Rp2.000 per unit, biaya tetapnya Rp60 juta, dan biaya variabelnya yaitu Rp1.000 per unit. Volume penjualan tahun 2008 sebanyak 100.000 unit, dan pada tahun 2009 sebanyak 120.000 unit. Maka besarnya DOL pada perusahaan BETA yaitu laba sama dengan P dikali Q atau FC ditambah VC dikali Q. Laba pada tahun 2008 yaitu Rp2.000 dikalikan 100.000 unit dikurangi 60 juta ditambah Rp1.000 dikalikan 100.000 unit sama dengan 200 juta dikurangi 160 juta sama dengan Rp40 juta. Laba 2009 yaitu Rp2.000 dikalikan
120.000 unit dikurangi 60 juta ditambah Rp1.000 dikalikan 120.000 unit sama dengan 240 juta dikurangi 180 juta sama dengan 60 juta. DOL pada tahun 2009 yaitu 60 juta dikurangi 40 juta dibagi 40 juta rupiah dan dikalikan 100%. Dibagi lagi 240 juta dikurangi 200 juta dibagikan 200 juta rupiah dan dikalikan 100% sama dengan 50% dibagi 20% dan akan menghasilkan 2,5. Financial leverage timbul bila perusahaan dalam membelanjai kegiatan operasi dan investasi menggunakan dana dengan beban tetap atau biasa disebut utang. Financial leverage dapat mempengaruhi EAT atau net income atau biasa disebut NI. ROE dan EPS. Besar kecilnya financial leverage diukur dengan Degree of Financial Leverage atau biasa disebut DFL dengan rumus DFL sama dengan delta EAT dibagikan delta EBIT atau EBIT dibagi EBIT dikurangi R dikali D, yaitu keterangannya R dikali D itu bunga yang dibayar. Kombinasi leverage merupakan gabungan operating leverage dan financial leverage. Combination leverage mengukur pengaruh perubahan penjualan terhadap perubahan EAT dan NI. Besar kecilnya combination leverage diukur dengan rumus DCL sama dengan delta EBIT dibagikan delta sales dikali delta EAT dibagi delta EBIT sama dengan delta EAT dibagi delta sales atau DCL sama dengan DOL dikali DFL. Faktor yang mempengaruhi keuangan suatu perusahaan, ada beberapa faktor dalam keuangan suatu perusahaan, yaitu dalam memilih sumber dana, selain memperhatikan dampaknya terhadap profitabilitas, juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang lain, seperti tingkat pertumbuhan penjualan, stabilitas penjualan, karakteristik industri, struktur aktiva, sikap manajemen perusahaan, dan sikap pemberi pinjaman. Struktur modal dalam praktik. Teori struktur modal menjelaskan bagaimana pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan, biaya modal, dan harga pasar saham. Untuk menjelaskan bagaimana pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan secara teoritis dikenal berbagai pendekatan. Di antaranya ada pendekatan laba bersih, pendekatan laba bersih operasi, dan pendekatan tradisional. Adapun yang sering digunakan dalam praktik untuk mengevaluasi pengaruh terhadap keuangan adalah dengan menganalisis hubungan EBIT dikurangi EPS. Selanjutnya, sebagai contoh, misalkan suatu perusahaan Bromo mempunyai modal 10 juta, seluruhnya berupa saham biasa. Perusahaan sekarang ingin mengadakan ekspansi yang membutuhkan dana 5 juta. Alternatif pemenuhan kebutuhan dana tersebut adalah: pertama, seluruhnya dibelanjai dengan saham biasa. Kedua, seluruhnya dibelanjai dengan utang 12%. Ketiga, seluruhnya dibelanjai dengan saham preference 11%. Besarnya EBIT tiap tahun 2 juta, pajak pendapatan perusahaan 50%, dan jumlah saham yang beredar sekarang 200.000 lembar. Saham biasa dijual dengan harga Rp50 per lembar. Pihak manajemen ingin mengetahui berapa besar EPS pada berbagai alternatif pembelanjaan jika EBIT setelah ekspansi sebesar 2.400.000. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dilakukan analisis EBIT EPS yang pada prinsipnya analisis ini membandingkan besarnya EPS yang dihasilkan dari berbagai alternatif pendanaan, sebagaimana disajikan pada tabel 12-4 berikut ini. Pada tabel 12-4, perhitungan EPS pada 3 alternatif pembelanjaan yaitu sebagai berikut.
Berdasarkan hasil analisis EBIT EPS di atas, tampak bahwa alternatif pembelanjaan yang menghasilkan EPS paling besar adalah alternatif utang. Seberapa besar perusahaan, EBIT alternatif utang masih merupakan alternatif pembelanjaan yang menghasilkan EPS tertinggi. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, maka perusahaan dihitung break-even point dari alternatif pembelanjaan tersebut sebagai tampak pada gambar 12-3. Berdasarkan gambar 12-3, tampak bahwa jika besarnya EBIT lebih kecil dari EBIT apostrof, maka alternatif pembelanjaan yang lebih menguntungkan adalah saham biasa karena EPS-nya lebih tinggi daripada utang. Sebaliknya, jika EBIT lebih besar dari EBIT asterisk, maka alternatif pembelanjaan yang lebih menguntungkan adalah utang karena EPS-nya lebih tinggi daripada saham biasa. Yaitu tampak pada gambar 12-3, analisis BEP dari 3 alternatif pembelanjaan. Berapa besarnya EBIT asterisk secara matematis dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Buka kurung EBIT asterisk dikurangi C1 tutup kurung dikali buka kurung 1 dikurangi T tutup kurung dibagi S1 sama dengan buka kurung EBIT asterisk dikurangi C2 tutup kurung dikali buka kurung 1 dikurangi T tutup kurung dibagi 2. Keterangan EBIT asterisk yaitu EBIT pada titik BEP antara dua alternatif pembelanjaan C1 dan C2, biaya bunga atau dividen saham preference setiap tahun sebelum pajak. T. Tarif pajak pendapatan perusahaan S1 dan S2, yaitu jumlah saham biasa yang beredar pada alternatif 1 dan 2. Berdasarkan data pada perhitungan yang telah dikemukakan, EBIT dikurangi BEP antara alternatif pembelanjaan dengan saham biasa dan utang dapat dihitung sebagai berikut. Buka kurung EBIT asterisk dikurangi 0 tutup kurung dikali buka kurung 1 dikurangi 0,50 tutup kurung dibagi 300.000 lembar sama dengan buka kurung EBIT asterisk dikurangi 600.000 tutup kurung dikali buka kurung 1 dikurangi 0,50 tutup kurung dibagi 200.000 lembar. 50.000 EBIT asterisk sama dengan 90 miliar. EBIT asterisk sama dengan 1.800.000. Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila EBIT turun lebih kecil dari 1.800.000, maka alternatif yang paling baik adalah pembelanjaan seluruhnya dengan saham biasa. Dengan kata lain, alternatif pembelanjaan dengan utang merupakan pilihan yang baik jika EBIT lebih besar dari 1.800.000. Dengan cara yang sama dapat dihitung EBIT asterisk untuk alternatif saham biasa dan saham preference. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi audien. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.